Ya, bismillah. Sama-sama ya, saling mengingatkan bahwa siapa tahu kita lagi psikosomatis nih ya. Iya, baik. Ya, psikosomatis atau psikosomatik ini terdiri dari dua kata ya. Psike ini bisa diartikan pikiran ya. Malah nanti dari pikiran ke perasaan kan gitu ya. Dan kemudian soma artinya tubuh. Jadi kalau dibilang psikosomatis, yaitu tubuh kita ya, ada gejala di tubuh kita karena pikiran kita gitu ya. Jadi psikosomatis, gangguan tubuh yang disebabkan tekanan emosional dan pikiran yang berlebihan dalam mereaksi emosi. Nah, kembali nih ada kata emosi, Masya Allah. Maka sebelum kita kenalan dengan yang lain, saya lihat juga sahabat-sahabat aula ini, karena banyak yang psikolog juga, banyak juga terapis ini, hipnoterapis, atau banyak sekali teman-teman sahabat-sahabat yang rajin belajar ini. Jadi sering sekali dengar juga bahasan kita tentang emosi ya. Baik, seperti biasa kita sangat bersyukur punya otak. Inilah otak manusia ya Allah. Terima kasih ya Allah, Engkau berikan otak pada kami ya Allah. Kasihan orang yang sudah punya otak merasa tidak ada otaknya, itu yang paling cilaka itu ya. Nah, inilah otak manusia, ada otak besar dan ada otak kecilnya dan terbelah dua, ada bagian kanan kiri atau kita sebutnya hemisfer kanan dan hemisfer kiri ya. Baik, nah ini dari samping kita lihat otak besar dan otak kecil, dan dari atas seperti ini ya. Ini betul-betul memang terbelah nih, nanti di tengahnya baru berkumpul ya, mulai dari ada kita sebut namanya corpus callosum, itu barulah dia tersambung di situ ya. Baik, cerita tentang emosi, maka kita perlu tahu bahwa di otak kita, di tengah otak, ini kalau ini ranahnya teman-teman psikolog ya, Masya Allah, ada satu sistem ya, gabungan dari berbagai macam sistem atau organ di dalam otak kita yang disebut the limbic system atau sistem limbik. Ini dia otaknya emosi ya. Semua manusia ada, bahkan hewan golongan mamalia juga punya limbic system, maka ini sering disebut mammalia's brain atau otak mamalia ya. Dalam analisa sintesa kami ya, inilah makanya salah satunya kenapa ya hikmah dari kalau kita ini keluarga muslim, pada saat kita punya anak, setelah diazankan oleh ayahnya kah atau kakeknya kah atau pamannya di telinga kanan dan iqomat di sebelah telinga kiri, kemudian tuntunannya adalah memberi nama yang indah dan akikah. Satu bisa jadi salah satu makna dari akikah adalah penebusan dari otak mamalia ini, karena kita rupanya punya sifat binatang ya. Jadi kita tebus agar anak-anak yang diakikah insya Allah pandai memanage emosinya seperti itu ya. Dan tiap tahun juga ada kurban ya. Saya baru juga di tahun-tahun terakhir terhenyak gitu ya, apa istilahnya ya, ada enlightenment tentang pantesan ya tiap tahun juga kita diminta untuk kurban, bukan hanya untuk anak tetapi untuk diri kita sendiri, rupanya untuk menebus lagi otak mamalia kita atau otak emosi kita. Jadi buat teman-teman, terutama ibu-ibu yang masih suka marah, susah banget memanage emosi ya, Dokter Dea, rupanya harus kurban tiap tahun dengan mamalia ya, dengan kambing ya. Makanya kurban itu mamalia ya, kambing, sapi atau onta ya di daerah-daerah Arab Saudi. Ini makna luar biasa yang saya dapati beberapa tahun terakhir, makanya dengan sangat gembira kalau lagi pas hari raya kurban, kurban atas nama Aisyah Taimuria binti Dahlan pasang di kambing. Itu asik banget itu. Supaya apa? Supaya saya menyadari, saya tebus otak binatang saya agar saya tidak turun di derajat di bawah binatang ternak. Karena Allah ingatkan kita di Al-Quran, hati-hati ada sifat binatangmu tuh, kamu bisa lebih rendah derajatnya dari hewan ternak. Ya, Insya Allah. Dan kalau kita lihat dari 3 dimensi ya, ini saya dapat gambarnya dari Shutterstock. Inilah dia limbic system, Masya Allah. Terdiri dari sistem-sistemnya, berbagai kerjasama mereka di sini, yang bisa membuat ya berbagai jenis emosi. Dan lengkap pula manusia Allah ya,
ciptakan ada, otak reptilnya, ada batang otaknya, ini banyak banget fungsinya, tapi salah satu yang paling populer yang harus kita tahu bahwa respon fight or flight ini adalah kerjasama antara batang otak ini dengan limbic systemnya. Jadi kalau kita kadang-kadang ngeyel, kadang-kadang denial, bisa jadi karena batang otaknya sedang tegang gitu ya. Ini istilah saya selalu sih mengutarakannya istilah-istilah yang simple, populer supaya kita lebih mengerti, oh kayak gitu tuh kerja otak ya. Baik, jadi kalau dilihat kayak gini ada otak reptil, batang otak, ada limbic system, ada neokorteks ya. Nanti yang membedakan manusia dengan mamalia tentu neokorteks, kita lebih lebar ya. Berbagai macam program di dalamnya, Masya Allah. Dan sekarang yang sedang sering dikenalkan ini adalah prefrontal cortex. Persis di belakang dahi ini. Disinilah ada ya sambungan-sambungan koneksi-koneksi neuron yang nanti ya terjadi simpanan memori untuk apa? Ya, secara simpelnya kita sampaikan bahwa disinilah nanti ada ilmu pengetahuan, nasihat, prinsip-prinsip, kisah-kisah yang nanti masuk di ya otak bagian prefrontalnya. Mekanismenya tentu tidak semudah seperti saya ceritakan seperti ini, mekanismenya sangat detail dan kompleks ya. Dari persarafan panca indera ini tangkap oleh mata, telinga, penghidupan, pengucapan, perabaan dan sebagainya. Kemudian nanti dibawa melintasi batang otak, melintasi otak mamalia, barulah sampai di prefrontal cortex. Nah, ini yang saya unik banget juga beberapa minggu lalu juga nih Dokter Dia saya habis bersama-sama kelompok wayang namanya wayang kulit fabel, wayang binatang gitu ya. Saya cerita bahwa mengapa kita selama ini pesan moralnya dari binatang karena kita punya otak binatang juga. Makanya waktu diceritakan kancil, orang kan Dokter Dia masih dapat nggak cerita kancil? Saya masih dapat loh. Sampai sekarang, ya Allah, sampai sekarang inget banget itu ya. Selain mungkin waktu itu masih neokorteks di sini masih sangat fresh sambungan neuronnya, tapi juga pendekatan binatang, pendekatan fabel itu ya. Karena kita punya otak binatang lengkap nih, ada yang reptil, ada yang mamalia. Makanya kalau buaya, cerita buaya kita tahu deh tuh. Ceritanya ular kita tahu gitu ya. Karena rupanya memang manusia punya otak yang lengkap sehingga pendekatan-pendekatan binatang itu Masya Allah bisa memberikan masukan-masukan pesan moral ya. Di sini akhirnya. Baik. Nah, seperti biasa ya, saya juga sering cerita, ini Dokter Dia saya sering cerita di seminar-seminar umum bahwa apabila batang otak kita tegang dan mamalia ini tegang, maka ya ilmu-ilmu, nasihat-nasihat yang selama ini kita belajar, entah belajar sendiri kah atau ikut taklim dan sebagainya, yang di depan ini terblokir sementara. Kenapa? Karena nanti yang menempel duluan dengan tulang belakang ini atau sumsum tulang ini kan batang otak ya, otak reptil ya. Jadi perintahnya malah dari batang otak duluan. Nanti nah ini nih saya mumpung ada Dokter Dea, nanti Dokter Dea yang boleh nih kasih komen, saya punya penjelasan. Kapan lagi nih uji modul di depan psikiatri. ya, jadi saya paling senang nih uji modul dengan bahasa populer ya, dengan bahasa populer dengan teman-teman sejawat Masya Allah. Jadi karena batang otak ini yang menempel duluan dengan sumsum tulang, maka perintah itu duluan dari sini. Ilmunya banyak sih di sini. Tapi kalau juga batang otaknya sedang tegang, ini ya, wah ini terblokir ini, nggak bisa keluar. Ya, yang keluar cuman fight or flight aja, serang atau kabur gitu ya, serang atau ngalah gitu ya. Jadi ngeyel atau ngambek. Nah ini karena posisi lokasi tempatnya ini Allah buat sedemikian rupa seperti itu. Ilmu di sini, ilmu di depan. Jadi teman-teman, sahabat-sahabat ya Aulia ya dan sahabat-sahabat filah lainnya di seluruh dunia, seandainya nih udah banyak belajar di taklim dan sebagainya, tapi kok suatu ketika tegang, terus rasanya pengen ngeyel juga atau pengen ngambek juga, itu lazim. Itu berarti ya bagian-bagian otak reptil dan mamalianya ini yang sedang bekerja, itu lazim sekali. Jangan putus asa, karena Dokter Dia banyak orang-orang juga ibu-ibu putus asa, buat apa saya seminar, buat apa saya taklim, karena kalau saya marah-marah juga. Iya,
Untung seminar, untung talim, untung belajar. Jadi otak yang di depan ada isinya. Coba bayangkan kalau otak di depan nggak banyak isinya. Ya, walaupun sudah kita rilekskan batang otak ini, rilekskan otak mamalia, karena nggak ada isinya, maka tidak ada ya untuk bahan-bahan referensi untuk pertimbangan. Tapi kalau nggak ada ilmunya di otak sini, nggak tahu kalau anak ini qurratu ayun, titipan Allah. Waduh, lihat anak loncat-loncat sama saudaranya berantem, pengennya sih serang aja tuh ya. Iya. Walaupun udah ada ilmunya, tetap mau ada nyerang juga kita sama anak-anak. Cuman kita tahu juga bagaimana cara merilekskan otak reptil ini dengan otak mamalia. Terus kemudian kita ingat, oh iya ya, dia qurratu ayun. Oh iya ya, dia permata hati. Oh, dia adalah amanah. Langsung kita bisa ya menerima dengan senang hati. Jadi accepted kita ini dengan senang hati. Coba kalau nggak ada isinya. Terus isinya nih pengalaman-pengalaman di mana waktu kita kecil juga dimarahin lah, dicubit lah, atau lihat anak tetangga yang dipukul lah, isinya udah itu juga. Nanti lama-lama karena isinya itu ini tegang lagi, batang otak tegang lagi. Seperti itu. Ya, suami. Udah sering kita bahas tentang suami ya. Udah bahas tentang otak laki-laki kurang lebih kayak gini, wataknya kayak gini, bahasa cintanya kayak gini. Alhamdulillah udah ada isinya di sini. Yang diulang-ulang maka terjadi repetisi, makin ingat makin paham. Tapi kalau kita lagi nyerang juga, lagi tegang juga otak reptil, lupa tuh. Kalau suami jembatan surga, aduh, pengen ngecubit aja tuh suami ya gitu. Tapi lebih bahaya kalau nggak ada isinya, kita akan terus-terusan tegang. Ya, jadi sekali lagi sahabat-sahabat, kita belajar itu sangat ada manfaatnya. Bahkan dalam Islam orang yang senang belajar, senang ya mencari ilmu, itu dinaikkan derajatnya. Derajat pengetahuannya naik, derajat pemahamannya naik, derajat kesabarannya naik, ya, derajat ya pribadinya gitu, akhlakul karimahnya naik, dan derajat ibadahnya juga naik. Itulah pentingnya kita belajar, ya. Nah, saya kagum juga nih sama teman-teman sejawat, masih juga ada sempatnya bikin webinar kayak gini, keren, Masya Allah. Nah, baik. Nah, level emosi ini saya dapati dari beberapa referensi. Pertama sekali saya belajar waktu itu oleh R.B. Sentanu tahun 2000. Tentu R.B. Sentanu juga mendapatkannya dari beberapa ilmuwan-ilmuwan, Daniel Coleman terutama, dan David Hawkins. Kemudian saya modifikasi. Ini kalau teman-teman cari, nggak ada di tempat lain, ini saya modifikasi. Ya. Jadi kalau digabungkan emosi ini dengan nafsu, hawa nafsu rupanya seperti inilah kurang lebih ya, wallahu a'lam bishawab. Ada lawamah, ada amarah, dan ada mutmainnah. Ini semua ada di otak kita, ini semua ada di limbik sistem kita, bahkan di otak mamalia juga ada, mungkin nanti frekuensinya yang berbeda, dan mungkin ya otak mamalia itu tidak ada enlightenment-nya ya, nggak ada pencerahannya. Mungkin mamalia seperti emosinya anak kecil ya, emosi anak kecil kan sering dibagi 4 saja kan, sedih, takut, marah, senang. Itu mungkin hewan mamalia seperti itu. Tapi mulailah kita semakin dewasa, semakin ya banyak levelnya. Mungkin kalau teman-teman nanti katakanlah searching level emosi, ini nanti bisa dipecah-pecah lagi. Cuman untuk memudahkan pendekatan mengenal tentang emosi, ya kita bikinnya yang seperti ini aja. Jadi mudah sekali kita ingat. Jadi ada 10 levelnya. Bentuknya kayak tangga karena ternyata setiap level emosi setelah diteliti ya, salah satunya pakai elektroencephalogram ya, ada frekuensinya ternyata. Makin ke bawah makin rendah, ini ya makin ke atas makin positif. Ini di otak kita, nggak bisa hilang. Makanya kalau ada yang bilang, ya gimana caranya hilangin sedih? Oh, nggak bisa hilang. Yang bisa hanya adalah kita atur dia, kita kelola dia, kita manage dia. Tapi kalau kita mau manage nggak tahu bagaimana cara kerjanya tentang emosi itu agak susah.
memanage sebuah perusahaan, nggak tahu perusahaan itu bagaimana cara kerjanya, wah gimana mau manage-nya kan. Nah, kurang lebih seperti ini. Cara gampangnya adalah kalau buat saya nih dokter Tia, dulu ya, sejak saya kan ngurus narkoba tuh tahun 98 ya, waktu itu BNN belum ada, ya tentu referensinya dari teman-teman psikiatri, namun secara empirik itu memang berbeda banget ya dengan teori, ya makanya belajar juga sama anak-anak pecandu narkoba ceritanya nih. Nah, saya langsung merasa, oh iya ya kita punya emosi. Akhirnya disitulah tertarik dengan ilmu-ilmu emosi. Ya. Nah, rupanya kita yang diminta oleh Allah pada saat turun level ini, ya, ada hal yang harus diantisipasi dulu. Pada satu peristiwa kita marah, ya, ini kita harus deteksi. Kenapa ya gue marah ya gitu ya. Supaya apa? Supaya kita antisipasi. Atau takut, khawatir. Supaya kita bisa antisipasi juga. Apa sih gitu. Sedih juga begitu. Supaya kita bisa antisipasi. Cuman tadi ingat ya, bahwa batang otak dan limbic system ini kalau tegang, ya, ilmu atau skill atau apapun yang pernah kita pelajari yang ada di prefrontal cortex, itu terblokir sementara. Jadi kadang-kadang kita bingung juga mau antisipasi apa kan gitu. Inilah kita diajarkan untuk ingat Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah gitu. Ya. Atau kalau pas takut dan sedih ini kan kita sudah diajarkan untuk istirja. Ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna. Apalagi ya beberapa bulan terakhir ini ya Allah. Itu istirjanya berulang-ulang, nggak bisa satu kali. Kalau satu kali barangkali lagi sedih, istirja satu kali, itu naiknya ketakut. Memang naik, tapi baru ketakut. Makanya jadi panik, ketakutan. Kenapa? Karena yang meninggal bukan lagi orang luar, orang jauh, tetapi orang-orang yang sudah sangat dekat kerabat kita gitu. Makanya kalau saya sih ya, menurut saya ya, bahwa kita harus ulang-ulang gitu. Sambil saya membayangkan dia naik tangga. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi naik. Kita ingat Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah. La haula wa la quwata illa. Untuk kita naik. Sampai paling tidak masuk ke level courageous. Semangat atau berani. Karena kondisi sekarang kita tahu ini kondisi yang luar biasa beratnya, banyak yang sakit, banyak yang meninggal, tetapi di sisi lain pula kita harus ya berada di frekuensi yang agak tinggi, agar apa? Agar kita masih bisa pertahankan kesehatan kita, imun kita. Karena dia ada kaitannya dengan frekuensi yang tinggi, dengan imunitas yang tinggi. Dan buat saya, dengan saya hafal level emosi ini, paling tidak inilah cara gampang untuk memanage saya punya emosi. Pas lagi turun saya identifikasi, saya marah cuma 2 tingkat. Ya, itu gampang, bisa cepat tuh, cuma beberapa menit insya Allah masuk courageous. Yang agak susah naik ke atas itu kalau sudah sangat di bawah, apalagi apatis. Apati adalah kondisi sedih berkepanjangan, ya, mungkin kurang lebih sampai lebih dari 2 pekan ya dokter Dia ya. Masuk di apati, merasa putus asa, nggak ada gunanya, dan akhirnya apati berkepanjangan. Nah, yang paling ditakutkan lagi dia turun ke level yang kita sebut depresi. Kalau depresi ini udah bagiannya dokter Dea nih. Depresi ini sudah ada ya ide mencelakakan diri. Gitu. Udah mulai tuh bentur-benturin kepala atau mulailah itu kepengen nyayat-nyayat. Ya, ada anak-anak remaja tuh kalau dia udah depresi, dia cerita sama ibunya, aku pengen lihat darah dari tubuhku. Serem banget ngomongnya. Itu berarti udah depresi tuh. Ya, udah nggak bisa diapa-apain lagi Bu, udahlah bawa aja ke psikiater lah. Sayangnya dokter dia di Jogja nih. Ya dok, kalau di Jakarta, udah deh, bisa saya rujuk ke semua pasien-pasien. Ya, nah itu. Karena kita kalau udah jatuh di sini, udah sulit. Bahkan kita sendiri kalau udah masuk di apati, kita ngangkatnya udah agak-agak sulit. Ngangkat secara alami. Maka perlu dibantu tenaga profesional. Ya, nah ini. Oke.
Pun kalau sudah courageous, kita masih bisa naikkan lagi ke level yang lebih tinggi, yaitu acceptance, menerima, rasa syukur gitu. Syukur ya Allah, anak-anak masih di rumah, anak-anak masih sehat. Syukur yang kerjanya di rumah. Coba bayangin teman-teman sejawat ini yang di garda depan kerjanya di rumah sakit. Mereka tahu bahwa virus di situ banyak banget, tapi ya mereka harus ke sana. Ya. Suami saya dan anak-anak juga masih juga harus di garda depan. Saya kadang-kadang ya Allah. Tapi ya gimana? Ya, kita nggak bisa lari dari kita punya profesi. Makanya saya langsung ya mencoba untuk mensyukuri dulu gitu diri saya. Mudah-mudahan dengan saya syukur saya di rumah dengan agak tinggi nih, atau mudah-mudahan bisa sampai enlightenment, saya punya frekuensi. Disinilah saya bisa kirim doa buat teman-teman sejawat, buat suami, buat anak. Karena rupanya magnet tubuh kita ini bekerja setelah di atas 200 Hz. Ya. Ini juga kalau kita belajar konsep ikhlas dari sisi pandangan limbic system atau otak emosi, disinilah zona yang kita sebut ikhlas. Saya sering banyak ya ditanya sama teman-temannya, Bu Aisyah kalau ikhlas gimana sih? Ya, coba deteksi. Kamu semangat nggak ngurus anak? Semangat lah. Temenin PJJ anak semangat nggak? Semangat. Nah itulah ikhlas. Ya. Nemenin suami makan malam semangat. Semangat sih, tapi awal-awalnya lagi kesel. Kenapa kesel? Nggak tahu, lihat suami kesel. Oh, pas waktu kesel itu varian dari marah. Berarti turun ke 150 Hz. Berarti itu di luar zona ikhlas. Berarti di awal-awal tuh nggak ikhlas tuh nemenin suami. Ya, cuman karena sudah belajar atau sudah punya mekanisme otomatis untuk naik dengan menyebut-nyebut ya Allah, astagfirullah, astagfirullah, ya Allah, ya Allah. Atau teknik ya tarik nafas panjang, tanpa kita rasa dia naik, udah masuk ke courageous, semangat. Nemenin makan suami 1 jam, 10 menit yang anger atau kesel, nah berarti 10 menit gak ikhlas tuh. Namun karena sudah naik, alhamdulillah ada 50 menit mendampingi makan suami dalam zona ikhlas. Ikhlas juga kalau dari tinjauan surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Allah tempat meminta. Makanya ciri khas orang ikhlas itu dia selalu sebut Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Karena pada saat rupanya emosi kita turun, kita lafazkan ya Allah, ya Allah. Tanpa kita tahu apa yang terjadi di otak, ini juga adalah sebuah sistematika saja pendekatan. Itu rupanya sudah naik level emosi kita dan masuklah ke zona ikhlas. Bagus lagi, agak ya di atas lagi, peace, ya. Dan memang paling asik adalah enlightenment, pencerahan. Sampai ke pencerahan gimana? Sampai ke pencerahan ini ya, berbagai macam teknik bisa, namun Islam kembali mengajarkan untuk sampai enlightenment itulah kita punya ibadah yang disebut ibadah khusus, sholat, ya, saum, insyaallah, sedekah. Bu Aisyah, saya tadi pagi sedekah, cuman saya kesel. Orang itu minta terus. Ya, sedekah tuh keren. Kerennya apa? Waktu kita ngasih waktu marah kan memang nggak ikhlas ya. Cuman karena uang itu bermanfaat buat orang yang minta pada kita dan kita berikan, orang itu mendoakan kita tanpa terasa kita naik levelnya. Paling nggak sampai ke courageous lah. Akhirnya jadi ikhlas. Makanya para ulama mengatakan kalau kita sedekah diawali tidak ikhlas, hantam aja sedekah, terus sedekah. Nanti lama-lama ikhlas. Bisa jadi maknanya seperti ini. Ya, itu teknik untuk latihan kita ikhlas. Ya, mau ikhlas gimana? Orang duitnya udah 1 juta dikasih ke orang itu. Ya naik, hanya hantam aja sedekah. Sedekah wajib inilah zakat. Dan kalau sedekah ini bukan hanya harta ya, bisa senyum, bisa ilmu, bisa waktu. Nanti ada sedekah wajib yang harta itu adalah zakat. Nanti yang sukarela adalah infak. Infak juga terbagi 2. Untuk suami, Dr. Arifin, untuk suami atau laki-laki yang sudah berumah tangga, ya, infak wajib yaitu ya nafkah,
dan infak sukarela, ya itu infak. Gitu. Itu hantem aja itu, naik kita level kita. Apalagi kalau pada saat kita memberikannya sudah di level courageous atau di level bersyukur. Maka kadang-kadang saya melatih diri saya setiap ada adik kah, sepupu kah, orang yang butuh bantuan atau mau pinjam uang, biasanya nggak suka saya kasih uang pinjaman karena kasihan nanti dia terbebani. Ya, kita kasih. Nah, cuman sebelum dikasih duduk tenang dulu, identifikasi. Aduh, karena dia minta terus sebetulnya aku kesel ya Allah gitu ya. Maka naikkan dulu level kita supaya ya kita memulainya sudah di zona ikhlas. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ini udah pegang HP ini e-banking. Sebelum di-send, astagfirullah ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Agar apa? Agar kita paling tidak naik levelnya minimal di courageous. Karena pada saat di courageous baru kita ingat ilmunya. Hai Aisyah, kalau kamu beri, Allah balas 700 kali lipat. Kadang-kadang masih ada kedekutnya juga nih dokter, dia masih pelit juga. 1000 kali 700. Ngasih 1.000.000 kali 700. Tapi it's okay, berarti ilmunya udah inget lagi. Makanya courage. Oke. Senang. Yang menerima senang. Pasti dia doakan, nggak mungkin enggak. Paling enggak bilang terima kasih, itulah doanya. Tanpa terasa kita naik lagi levelnya, siapa tahu ya bisa sangat tinggi sampai ke enlightenment. Insya Allah. Atau paling tidak jadinya acceptance kan, atau paling tidak jadinya peace. Tapi ini jadi energi positif buat kita. Ya. Apalagi yang sampai ke enlightenment, baca Quran. Kok bisa? Iya ya, kok bisa ya? Tapi kembali lagi ada sebab-sebab atau dalil-dalil dalam syar'i itu keutamaan baca Quran. Baik yang ada dalilnya di Al-Quran maupun di hadis-hadis Rasulullah. Kita ambil satu saja. Rasulullah SAW bersabda bahwa kalau kita baca Quran, satu huruf di Al-Quran itu ya nilainya seperti 10, powernya seperti 10 kebajikan. Melakukan 10 kebajikan. Kemudian Nabi kasih contoh, alif, lam, mim itu enggak satu huruf. Alif, harf katanya. Ya, Nabi bilang alif satu huruf. Lam, harf. Lam satu huruf. Mim satu huruf. Jadi alif, lam, mim itu 3 huruf. Pada saat kita lafazkan alif, lam, mim, itu kekuatannya itu bagaikan, powernya itu bagaikan 30 kebajikan atau 30 melaksanakan kebajikan, 30 kebajikan, Masya Allah. Frekuensinya naik kan? Maka kita bisa sampai ke enlightenment. Ya, apalagi baca satu ain to ain ya. Apalagi yang baca satu juz, apalagi baca juga artinya, bisa sampai 1000. Masya Allah. Kenapa sih kita susah-susah naik ke atas? Kalau ini memang ada di otak kita, oh ini masih banyak orang-orang juga nanya kayak gitu ya. Kenapa susah-susah? Ini kan katanya ada di otak kita. Ngapain susah-susah naik ke atas? Rupanya kenapa kita diminta naik ke atas? Karena zona ikhlas atau mutmainnah ini banyak benefitnya, banyak keberuntungannya. Ya, banyak pahalanya. Apalagi sekarang. Kita bisa dari sisi kesehatan ini kita mulai dari courageous ke atas, insya Allah bisa sehat. Pun seandainya sekarang sedang sakit, apapun sakitnya, tetaplah sambil rebahan, baca istighfar, ingat Allah, agar sakit pun kita ada semangat. Sehingga ya mempercepat kepulihan. Seandainya pun kita dalam keadaan sakit yang udah benar-benar deh, ya. Tapi tetap kita diminta ingat Allah agar ada di level mutmainnah. Siapa tahu memang ajal kita, maka kita dijemput oleh malaikat maut di level mutmainnah. Jangan sampai kita dijemput di level lawamah, apalagi amarah. Wah, rugi banget itu. Karena yang dipanggil ya ayuhan nafsu mutmainnah ini. Wahai nafsu mutmainnah, kembalilah pada Allah.
Jadi dalam kondisi apapun, paling tidak nih, ya kalau kita mulai langsung lafazkan Allah, 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 level emosi atau limbic system ini sudah bekerja dengan mekanisme yang luar biasa dan kita ada di level mutmainnah. Ya. Satu lagi ternyata ada di atasnya level yang manik ya. Manik ini rupanya di atas pencerahan. Kok bukannya lebih bagus lagi gitu ya? Ternyata enggak, jadi apapun itu ada batasnya. Allah selalu memberikan batas-batasan, karena kalau kebablasan jadinya manik. Dokter Dia nih kalau saya suka ditanya sama ibu-ibu, manik kayak apa sih Bu Aisyah? Saya suka kasih contohnya yang simple aja, mabuk gitu. Kayak pasien narkoba. Pasien narkoba ini kalau udah pakai heroin kah, pakai amfetamin atau sabu, dia rupanya melayang ya, fly, terbang sampai ke level manik. Ya kan, lagi sedih pakai heroin. Ya, heroin ini kan golongan opiat, dia down tertidur, ya endorfin banjir, dia terbang. Makanya istilahnya fly itu dalam waktu 7 detik, 10 detik, sampai ke sini, kebablasan. Ya, karena sebetulnya level mau bahagia itu kan sebetulnya ada upaya juga kan, dia naik tangga, ini terbang, bablas. Nah, makanya ini juga ya dijaga supaya nggak kebablasan, karena nanti akan terjadi gangguan mood, ya manik depresif yang kita sebut bipolar. Makanya mengapa kita juga pada saat level di mutmainnah harus ingat Allah juga. Makanya disebut Masya Allah, Tabarakallah. Kita dipuji, oh Dr. Aisyah, Masya Allah, Tabarakallah. Alhamdulillah, ya Allah. Supaya nggak kebablasan ke manik. Ya, kita sampai di enlightenment aja, ini udah luar biasa, udah pengen nangis kita kalau sampai di enlightenment karena rasa yang ya Allah Kau berikan pencerahan. Makanya dan di mana saja kita level ini kita harus ingat Allah. Ya. Baik, ya inilah David Hawkins, dia juga sama dengan Dr. Dia, seorang psikiatri dan ilmuwan di Amerika. Beliau mengatakan getaran magnet energi di bawah 200 Hz menyebabkan seseorang mudah terserang penyakit. Jika frekuensi energi seseorang 200 Hz dan di atasnya, maka dia senantiasa sehat. Nah, 200 itu adalah di level courageous. Bisa diartikan berani atau bisa diartikan semangat. Makanya kita jaga di sini nih. Jaga di sini, gitu. Ya. Tentu ada faktor-faktor lain, faktor istirahat, faktor nutrisi, ya, dan faktor ya itu tadi protokol kesehatan dan sebagainya kan gitu. Termasuk juga faktor vaksin, ya. Tapi kalau kita bicara tentang emosi atau psikosomatif, dari tadi dikatakan masalah emosi, maka inilah yang harus kita mulai tahu caranya bagaimana memanage emosi agar kita mahir, agar kita bisa deteksi, oh ini aku lagi di frekuensi 200, mudah-mudahan insya Allah di atasnya 200. Ya. Dan David Hawkins juga mengatakan di dunia ini dia telah melihat orang yang mempunyai frekuensi positif 700 Hz sampai 1000 Hz, maka kekebalan tubuh dan vitalitasnya sangat tinggi. Ya, insya Allah. Jadi kalau 700 sampai 1000 kan di sini. Itulah tadi. Untuk dapat di sini, ya itu ibadahnya harus ditegakkan. Mumpung di rumah. Mungkin selama ini sholatnya cuma fardu aja, sunnahnya nggak diambil. Nah sekarang ada waktu. Dulu mungkin alasannya nggak bisa baca Quran karena nggak ada waktu. Alhamdulillah sekarang ada waktu. Ya kan? Dulu mungkin nggak mau ikut tausiah karena aduh males kalau keluar. Ya, nggak dapat izin dari suami. Sekarang alhamdulillah bisa dari rumah, bisa dari kamar, bisa dari tempat setrikaan, bisa dari dapur, masya Allah. Agar apa? Agar ya kita bisa masuk ke enlightenment. Ya. Nah, ini yang kita perlu pahami. Agar apa? Agar ya dengan kita bisa naik turun emosi ini, ya membuat pikiran dan perasaan kita ini terkendali juga. Dan kita berharap psikosomatis jadinya ya teratasi atau berkurang atau sama sekali nggak ada psikosomatis misalnya gitu. Ya. Dan dari otak ke badan ini diperantarai dengan nervous system. Ada yang central nervous system atau sistem saraf pusat. Inilah kabel-kabel saraf nih yang jalan di tulang belakang ya. Nah, di medulla spinalis gitu ya. Atau orang bilang sumsum tulang.
Nanti dari tulang belakang jalan kabel-kabel saraf ke seluruh tubuh, ke muka, ke leher, ke badan, ke seluruh tubuh ya. Nah, disebutnya sistem saraf tepi, peripheral nervous system. Ini kerjanya nggak main-main sistem saraf ini ya. Namun kalau kita jelaskan ya secara populer, kerja sistem saraf ini seperti kabel listrik. Ya. Seperti kabel listrik ini, berarti dia jalan listrik itu di situ. Ya. Jadi kecepatan jalannya impuls listrik dan pesan di sistem saraf, neuron sensorik ini kecepatannya 240 km per jam, dan neuron motorik kecepatannya 320 km per jam, Masya Allah. Ini nggak ada motor, nggak ada mobil yang kecepatannya gini ya, Dokter Dea ya. Motornya Valentino Rossi aja mana ada segini, nggak mungkin. Mobil kita di atas 100 km per jam di jalan raya udah goyang-goyang. Apalagi yang mobil kaleng-kaleng, udah nih, goncang sana, goncang sini. Tapi pesan yang jalan di sistem saraf itu cepet banget. Bahkan kadang-kadang nih, kering leher nih, belum terpikirkan untuk minum, itu udah kasih informasi. Ya, nggak sadar kaki kita pergi ke dapur, ambil gelas, datangin dispenser, ambil air minum. Saking cepatnya. Ya, saking cepatnya. Dan tentu ya, pesan emosi juga yang ada di limbic system itu juga akan jalan ke sistem saraf ini. Membuat apa? Membuat action. Makanya emosi ini kan kalau bahasa Latinnya emovere. Bergerak menjauh. Rupanya zaman dulu nih, sebelum ditemukan limbic system, ya orang-orang dulu udah kasih nama emosi. Kenapa? Karena rupanya setiap ada jenis emosi kita bergerak. Marah ya bergerak, ya kan? Sedih juga bergerak, paling enggak mukanya ditutupin gitu. Gembira pun bergerak kan gitu ya. Dan kalau bahasa Inggris emosi ini katanya singkatan energy in motion. Ya. Itu karena ya, sistem saraf ini yang membawa pesan. Bahkan juga sistem saraf ini membawa pesan dari apa yang ditangkap dari telinga, dari mata, dari penghidupan, pengecapan, perabaan, dan sebagainya. Dan yang menarik adalah, ya, kalau kita mengkaji lagi tentang pikiran dan perasaan, kita katakanlah pikiran itu adalah salah satu kerja dari otak atau akal, perasaan itu salah satu kerja dari kolbu. Berbagai penelitian di riset diteliti ternyata kolbu itu merujuk organnya ke jantung, ke core, ke heart. Ya, saya juga beberapa kali bikin kajian tentang kenapa sih kok jadinya jantung ya yang disebut kolbu, bukan hati yang lever di sini gitu. Karena rupanya di jantung ini ditemukan ya titik kolbu. Titik kolbu. Di area atrium kanan ya. Dekatnya SA node, ya, sinus atrial node ini ditemukan ternyata neuron-neuron yang jumlahnya 40.000 neuron. Selama ini kita tahu neuron adanya di otak sekitar 100 miliar. Ternyata di ya atrium kanan bahkan ya di mamalia juga ditemukan neuron. Jadi disebut ada jantung ada otaknya sendiri. Ya. Nah, Imam Al-Ghazali di tahun-tahun 1110 itu beliau sudah menemukan, makanya beliau mengatakan ada titik kolbu. Beliau juga menemukan adanya ya power atau listrik yang di jantung tadi, makanya disebut sinus atrial node, SA node itu. Ya. Ilmuwan-ilmuwan baru aja, apalagi yang titik kolbu itu baru tahun 1991. Ya, ditemukannya bahwa di situ ada neuron oleh J. Andre Armour. Ya, nah itu. Artinya kalau kita bisa bikin sedikit ilustrasi kesimpulannya mungkin bisa kayak gini ya. Ini otak kita, tadi kita sudah bilang ini terbelah ya. Ada belahan kanan, belahan kiri. Nah, fungsi-fungsi ini aja banyak juga penelitiannya ya. Dan kemudian kalau kita mau lihat di dalamnya, kita lihat tadi kita sudah sama-sama kembali belajar sama-sama, ada batang otak gitu ya. Nah, inilah yang suka ngeyel-ngeyel. Kalau ibu ngeyel tuh berarti otak reptilnya lagi kerja ya, Bu. Itu atau ngambek sama suami. Nah, ini juga limbic systemnya tadi yang kita sudah bahas, ada pendekatannya dengan cara level emosi, ya. Kemudian dari otak akan jalan sistem saraf ke seluruh tubuh. Ini tadi kita menganalogikannya kayak kabel listrik membawa pesan, ya.
Dan juga selain pesan dari otak, ternyata apa yang didengar itu juga jalan pesannya. Ya, nanti ada sistem pendengaran ya. Apa yang dilihat ini juga jalan pesannya. Ya, dengan satu mekanisme yang detail dan kompleks ya. Dan juga nanti apa yang diucapkan itu nanti juga jalan pesannya. Nah, disinilah kita salah satu untuk supaya tidak terjadi psikosomatis, kita perlu apa? Perlu pilih-pilih apa yang mau dilihat, apa yang mau didengar, apa yang mau diucapkan. Itu harus ada pilih-pilihnya. Nonton bukannya nggak boleh, boleh aja. Tapi kalau lagi nggak enak perasaan atau level emosinya lagi agak turun, entah kenapa gitu ya. Nah, pilihnya kalau nonton jangan yang sinetron-sinetron perselingkuhan, Bunda. Waduh, itu tambah sedih banget itu. Kalau lagi sedih, lagi nggak enak perasaan, nonton kayak Mr. Bean aja gitu, Mr. Bean gitu ya, atau nonton komika, atau nonton ya Master Chef gitu aja, ya, atau nonton Next Carlos, wes, dia butuh nasi, tidak butuh motivasi, gitu. Ya, kalau saya mah kayak gitu. Ya. Tapi kalau anak-anak dia udah tahu kalau ibunya lagi level emosinya turun. Ya, apalagi anak bungsu saya, dia tahu persis kenapa kalau saya turun. Apa? Coba saya nonton YouTube-nya Dr. Aisyah Dahlan. Jadi kata anak saya, Aisyah, nasehatin Aisyah. Pasti ibu lagi feel bad. Iya nak, supaya ibu nggak malu, ya ngomong-ngomong, kok nggak bisa move on cepet, ya, dan nonton aja Dr. Aisyah. Seperti itu. Nah, macam-macam cara inilah yang untuk bisa kita menterapi diri kita sendiri. Kemudian emosi tadi kan kalau marah terlalu berkepanjangan dan jalan di sistem saraf, maka mulailah badan ini, soma ini ya sakit. Walaupun nanti diperiksa dengan berbagai macam laboratorium, alat penunjang yang lain, semua dalam batas normal. Gitu. Tapi nggak enak, apa ya lehernya enak ya, aduh kenapa ya kembungnya kenapa, wah gitu tadinya dokter dia juga sudah sampaikan, kok jadi diare gitu ya, padahal diperiksa di lab, tinjanya diperiksa nggak ada bakteri, nggak ada parasit, nggak ada jamur, kenapa? Rupanya itu tadi emosi yang di otak tadi, ya kita nggak cepet-cepet naik levelnya, kalau nggak cepet-cepet naik levelnya pesannya juga turun. Nanti ada mekanisme hormon-hormon stres juga ya. Ini nanti. Ditambah lagi misalnya yang memang sebelumnya sudah ada misalnya hipertensinya, misalnya gitu ya. Sudah ada diabetesnya, wes tambah itu. Ya, psikosomatis plus plus komorbid namanya. Iya, jadi mulai deh. Saya juga gitu ya, ini karena usia juga ya, udah 53 tahun ya, karena juga secara genetik ya, insulinnya atau pankreasnya mungkin ya menghasilkan insulin nggak banyak, jadi saya ada genetik diabetes mellitus keluarga kami, jadi ya ini perlu juga, itu aja perlu juga hati-hati untuk kita ya irit-irit insulin. Makanya ngurangin makan makanan yang mengandung yang manis-manis lah ya gitu ya ceritanya. Ngirit-ngirit aja insulinnya gitu, karena tahu bahwa oh ya ayah saya diabetes mellitus, paman saya diabetes mellitus misalnya. Tensi juga gitu, ibu saya hipertensi, ayah saya hipertensi. Oh berarti secara genetik pembuluh darah saya ini yang jenisnya barangkali bukan yang lentur, yang kaku. Makanya perlu perhatikan juga makan. Sudahlah, pembuluh darahnya kaku, makanannya coto Makassar. Cakep banget itu. Itulah nanti yang menambah pembuluh darah ini tambah kaku gitu. Susah jalan darah. Pada darah bawa nutrisi, bawa mineral, bawa oksigen, ya Allah. Jadi itu semua yang harus diperhatikan juga. Kenapa? Karena itu juga yang nanti membuat psikosomatis. Ya, selain tadi emosi tadi. Ya. Jadi emosi ini dia akan mempengaruhi feeling, thinking, acting. Feeling itu kita sepakat saja sama-sama di sini adalah salah satu kerja dari ya kolbu kita dengan mekanisme yang luar biasa. Thinking itu tadi paling tidak apa yang ada di otak, ilmu kita di prefrontal ini terblokir sementara. Ya, akhirnya actingnya ya misalnya marah nih, emosi marah.
Kita nggak ingat apa-apa, misalnya udah nggak ingat nih, marah sama suami, lupa tuh jembatan surga, dia jodoh yang tertulis di Lauh Mahfuz, lupa itu sih, lupa. Ya, lagi marah, otak emosinya lagi kaku, batang otaknya kaku. Ya, di sini mulai juga karena ada kaitannya antara otak dengan jantung. Ya, mulai keluar hormon-hormon stres, mulai palpitasinya yang harusnya 80 kali per menit jadinya 100 kali. Dudak, duduk. Akhirnya aktingnya apa? Karena suami ya. Pengen banget dicubit, cuman karena suami. Ya, mungkin bukan apa-apa ya, dia lebih gede badannya gitu ya. Makanya bantal lah kita ambil, kita pukul-pukul. Ya, kita abreaction keluarin bantal. Nah, itu makanya emosi mempengaruhi feeling, thinking, dan acting. Ya. Nah, ini di atas ginjal ini ada kita sebut anak ginjal di kelenjar adrenal ya. Sebelah mana sih Bu Aisyah ginjal? Itu di pinggang tuh Bu. Coba pegang dulu, masih ada pinggangnya nggak? Saya udah lurus, nggak punya pinggang lagi nih Bu. Di belakang tuh. Nah, itu ada ginjal, ada kelenjar adrenal, dia mengeluarkan hormon stres nih. Ya, ada 3 teman-temannya nih hormon stres nih ya. Hormon stres pertama ada namanya adrenalin ya, yang meningkatkan degup jantung, mempercepat pernafasan, tambahan energi untuk bisa bergerak dengan cepat. Ini penting loh adrenalin. Cuman kalau kebanyakan, nanti mengganggu ya. Kemudian ada lagi norepinefrin. Ya, ini membuat seseorang terjaga ketika stres, jadi lebih awas melihat situasi atau lebih sadar dan senantiasa memikirkan tentang masalah tersebut. Nah, ini norepinefrin. Kita pun memang norepinefrin tentu harus keluar. Apalagi kalau kondisi kayak gini kan kita siap siaga juga kan. Cuman kalau ya terlalu banyak, itulah tadi dia akan juga ya membuat sebuah metabolisme atau mekanisme dalam tubuh ini yang lebay ya, atau yang terlalu berat sehingga psikosomatis juga. Dan satu lagi sering terkenal dengan nama kortisol. Ya. Saat stres, hormon ini menjaga keseimbangan cairan dan tekanan darah. Jadi kalau kita stres, kortisol tuh ngebantuin kita, sebetulnya ya. Namun dia melonjak, ya, berbahaya untuk kesehatan kalau dia lagi naik. Makanya jadinya adrenalin, norepinefrin, kortisol, ingat ya, ini Allah yang ciptakan. Ilmuwan hanya menemukan dan kasih nama supaya gampang dijelasinnya, gitu. Jadi memang Allah saking sayangnya sama manusia ini, ya Allah, udah dikasih ada hormon bahagia, ada hormon stres juga, untuk apa? Untuk badan ini ya bisa melakukan mengantisipasi kalau kita ada takut, ada khawatir, ada cemas dan sebagainya. Tapi sekali lagi, kalau dia keluarnya terlalu banyak, nah ini nanti mengganggu metabolisme tubuh dan akhirnya psikosomatis. Gejala yang sering dirasakan ya tadi sudah disampaikan oleh Dr. Dea, jantung berdebar, sesak nafas, lemas, nyeri ulu hati, nafsu makan menurun, sulit tidur, nyeri kepala, nyeri seluruh tubuh, nyeri dada, batuk. Nah, ini juga bisa loh. Terus pas diperiksa ya, nah pilek juga bisa juga nih. Pas diperiksa tidak ditemukan kelainan pada pemeriksaan fisik maupun pemeriksaan penunjang lainnya seperti ronsen atau laboratorium. Ya, ada kok memang penyakit yang ini semua kan ada ya. Tapi kalau diperiksa ternyata ya itu dalam ya penunjangnya ada nilai-nilai yang terlalu kecil dari batas normal atau terlalu tinggi dari batas normal. Tapi ini kalau psikosomatis biasanya ini aman aja semuanya. Ya. Aman semua. Bu Aisyah, tapi saya memang ada asma. Nah, itu bawaannya sudah ada asma. Tapi karena psikosomatis, itu bisa asmanya kambuh. Itu juga penyebabnya bisa psikosomatis nanti karena asmanya kambuh. Ya. Nah, ini